Shalom jemaat Kristen dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya Pendeta Agung Takaryana, Senior Pastor BFA Internasional. Saya ingin menyampaikan tentang persepuluhan berdasarkan Alkitab, bukan menurut pendapat rabi-rabi Yahudi. Perlu diperhatikan bahwa rabi-rabi Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka, Tuhan Yesus adalah penyesat. Jadi pendapat Rabi Yahudi tidak bisa dijadikan referensi tentang persepuluhan. Ya, saya ingin memberi tanggapan kepada pendeta yang menyebarluaskan video tentang pendapat Rabi Yahudi. Rabi Yahudi sekali lagi mereka tidak percaya Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah penyesat orang Israel. Untuk apa kita mempercayai perkataan mereka? Kita belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa persepuluhan itu ada sebelum orang Lewi ada. Sebelum hukum Taurat ada. Orang Lewi itu anaknya Yakub, anaknya Israel. Sementara Yakub adalah cucunya Abraham. Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Abraham pulang dari bisnis, pulang dari perang. Melkisedek menyongsong memberikan roti dan anggur. Roti dan anggur bicara tubuh dan darah Yesus. Siapa Melkisedek? Yesus sendiri. Nah, sebagai respon, Abraham memberi persepuluhan dari semua yang dia dapat. Respon karena Abraham menerima tubuh dan darah. Hal yang sama. Jadi persepuluhan ada sebelum hukum Taurat ada. 430 tahun sebelum hukum Taurat ada, sudah ada persepuluhan. Jadi, Bapak Ibu, kemudian 430 tahun kemudian ada hukum Taurat. Nah, kemudian persepuluhan menjadi sebuah hukum. Yang memberi diberkati, yang tidak memberi dihukum. Itu ada dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10, Saudara. Nah, bagaimana pandangan perjanjian baru tentang persepuluhan? Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 dikatakan, saudaraku, ayat yang kelima. Saya baca versi IMB. Anak-anak Lewi menerima jabatan imam menurut hukum Taurat, mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, meskipun saudara-saudara ini adalah sesama keturunan Abraham. Namun Melkisedek yang bukan keturunan Lewi menerima persepuluhan dari Abraham dan memberkatinya, padahal Abraham adalah pemilik janji-janji itu. Tidak bisa dibantah, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini, yaitu di bumi, manusia yang fana. Siapa manusia yang fana? Pendeta-pendeta, imam-imam di perjanjian baru, pengurus gereja, menerima persepuluhan, dikelola untuk mengembangkan pelayanan, untuk memperlebar Injil Kerajaan Surga. Tetapi ketika jemaat memberi persepuluhan, manusia fana atau gereja menerimanya, di sana, di surga, dia yang menerima. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus hidup. Jadi, Bapak Ibu, menurut pandangan perjanjian baru, ketika saudara memberi persepuluhan, Anda diberkati. Anda nggak memberi, nggak dihukum. Tetapi Anda nggak menerima manfaat, keuntungan, atau benefit dari persepuluhan. Ketika Anda memberi persepuluhan, Anda mendeklarasikan Yesus hidup. Hal yang sama dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Ketika Anda mengambil roti, minum cawan, Yesus berkata, ini tubuhku. Yesus nggak berkata, ini lambang tubuhku. Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku, bukan lambang, tapi ini tubuh dan darahku. Jadi ketika Anda makan roti, minum cawan perjamuan, mengimani itu tubuh dan darah Yesus, Anda menerima kuasa, menerima keuntungan, menerima mujizat, menerima kesembuhan. Anda sedang memberitakan Yesus mati. Nah, ketika Anda nggak mengambil, nggak apa-apa, Anda nggak dihukum, tapi Anda nggak menerima kuasa. Kembali kepada persepuluhan. Jadi, mari kita kembali kepada Alkitab. Yang kita jadikan referensi adalah firman Tuhan, bukan pendapat teolog A, teolog B. Apalagi, saudaraku, pendapat rabi yang tidak percaya Yesus. Bagi rabi Yahudi, itu Yesus penyesat. Kok kita percaya sama penyesat-penyesat itu?
Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya berdoa untuk Bapak Pendeta yang menyampaikan pendapat Rabi itu, semoga mendapat pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.